Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Tabrak dua pengendara sepeda motor, mobil minibus tersangkut di trotoar. BNN Serdang Bedagai lakukan razia. Agrowisata pertanian di tengah pandemi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Usai menabrak dua pengendara sepeda motor, sebuah mobil sedan tersangkut di tengah pembatas badan jalan lintas Medan Binjai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sempat menimbulkan gangguan pada arus lalu lintas. Sebuah mobil sedan tersangkut di tengah pembatas badan jalan di kawasan Jalan Binjai, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Sebuah mobil jenis minibus tersangkut di tengah pembatas badan jalan di kawasan Jalan Binjai, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Mobil minibus yang mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kiri tersebut tersangkut di tengah pembatas jalan setelah menabrak dua pengendara sepeda motor dari arah bersamaan. Beruntung dua pengendara yang terlibat dalam kejadian ini hanya mengalami luka ringan. Kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut dan mengevakuasi mobil yang berada di tengah jalan agar bisa mengurai kemacetan. Salah satu warga mengatakan mobil yang dikendarai oleh sepasang suami istri ini berasal dari arah Binjai menuju Medan dengan kecepatan tinggi, langsung menabrak dua pengendara sepeda motor. Sama kencang orang ini. Kayak gini ternyata sedan itu kan. Sedan tuh lari kencang, kena kereta dua tadi. Jadi galang rapat di sini semua. Posisi mobil ini dari mana tadi? Dari arah Binjai. Mau sini. Mau ke sini. Kios apa mobil sedan ini di tengah gini posisinya. Pelan. Enggak kasih ini belok apa mau motong dia. Babaknya aja lah. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kini polisi membawa supir ke kantor Polsek Medan Sunggal untuk dimintai keterangan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rima TV. Sementara itu pemirsa, seorang pengamen jalanan di Medan babak belur dihajar massa setelah mencuri tas seorang pedagang durian. Pelaku yang diketahui bernama Sapri yang merupakan warga Medan ini babak belur dihajar warga setelah aksinya mencuri tas milik pedagang durian di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Aksinya yang terbilang nekat ini berhasil digagalkan oleh warga dan sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram melihat pelaku. Tidak ada efek jera selama menjalankan hukuman, ditambah banyaknya penadah barang hasil curian menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejahatan jalanan seperti pencurian yang terus terjadi di sejumlah kota di Sumatera Utara. Korban mengatakan kejadian berawal ketika dirinya hendak ke kamar mandi dan melihat tas miliknya telah hilang, dan juga melihat pelaku membawa tas miliknya, ia pun langsung menangkap pelaku. Dia bilang tengok tas toh. Rupanya dia mau nyamber tas ini, ya, langsung dikira seorang inilah. Dia sendiri. Menyambar itu berdua nggak tahu juga sih. Kurang tahu gitu posisinya itu udah berdua kurang tahu. Posisi tas ini tadi di mana, Pak? Sini letak. Letak di sini, ya gini ketutup. Jadi kan anggota kan di sini kan. Iya. Ada anggota di sini. Jadi bilang lihat tas toh. Ya katanya. Jadi kan orang ini anggota kan duduk di sini juga, tapi kok berani kali menyambar. Setelah mendapat keterangan dan diberi maaf dari pihak korban, seorang pengamen jalanan tersebut tidak dibawa ke kantor polisi, namun hanya dibawa kepada pihak keluarga dengan kondisi tangan terikat dan untuk mengakui perbuatannya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rima TV. Informasi berikutnya pemirsa, Polres Simalungun bentuk tim sus guna mengungkap kasus kematian seorang pemuda yang diketahui bernama Yovandri Purba di Komplek Cendana Perumahan PT Brixton pada Minggu pagi 27 Desember 2020 kemarin. Yovandri Purba meninggal dunia diduga akibat perkelahian atau dianiaya karena kepergok hendak mencuri ke salah satu rumah.
Kasus kematian Yovandri Purba yang ditemukan di Komplek Cendana Perumahan PT Brigade Stone, Nagori Dolok Merangir, Kecamatan Dolok, Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, pada Minggu pagi 27 Desember 2020 kemarin, saat ini dalam proses penyelidikan kepolisian. Yovandri Purba ditemukan tewas dengan tangan terikat dan kondisi wajah maupun kepala bersimbah darah setelah ketahuan diduga hendak mencuri masuk di salah satu rumah manajer perusahaan PT Brigade Stone. Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kasat Reskrim untuk pengungkapan tersebut. Dibentuknya tim sus agar lebih fokus dan dapat mengungkap para pelaku dalam peristiwa yang menyebabkan meninggalnya korban. Dalam penyelidikan, ada 4 orang saksi yang ditetapkan dalam kasus kematian Yovandri Purba. Adapun inisial dari keempat saksi yakni H sebagai pemilik rumah, HD, HS, dan SA sebagai security. Kini keempat saksi sedang ditahan guna pemeriksaan. Dari hasil olah TKP awal, kami dapatkan beberapa alat bukti. Kemudian dari sket TKP juga ada beberapa alat bukti yang saat ini masih kami dalami. Kemudian dari alat bukti tersebut kami juga temukan beberapa saksi, yaitu berinisial mulai dari H, kemudian HD, HS, SA. Jadi ada 4 saksi yang di lokasi penemuan mayat tersebut yang kami ambil keterangan. Jadi memang dari kronologis awal ya, kami sampaikan awal bahwa memang ada dugaan korban ini masuk ke rumah saksi ya, saksi yang inisial H. Kapolres Simalungun juga mengimbau kepada setiap lapisan warga masyarakat jika terjadi hal serupa untuk tidak main hakim sendiri dan segera dilaporkan kepada pihak penegak hukum. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. BNN Serdang Bedagai lakukan razia. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai melakukan razia di sebuah warung yang berada di Desa Senang, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam operasi ini, petugas melakukan tes urin kepada 50 orang yang dicurigai mengkonsumsi narkoba. Dari hasil tes urin tersebut, 4 orang dinyatakan positif dan diboyong ke kantor BNN Sergai guna penyelidikan lebih lanjut. BNN Kabupaten Serdang Bedagai bersama pihak kepolisian melakukan razia narkoba di salah satu warung milik warga yang berada di Desa Senang, Kecamatan Pengajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, petugas melakukan tes urin kepada pengunjung warung yang dicurigai telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dalam razia tersebut, petugas menemukan 2 alat hisap sabu yang dibuang di sekitar kandang kambing, serta lembaran kertas rekapan yang berisikan angka tebakan judi togel. Dari 50 orang yang menjalani tes urin, 4 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba, diantaranya berinisial S 41 tahun, AR 31 tahun, RS 25 tahun, dan F 35 tahun. Keempatnya merupakan warga Desa Sena, Kecamatan Pengajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Tambah hasil rekapan dari judi togel. Dari 53 yang kita lakukan tes urin, kita temukan 4 yang positif. Namun kita akan lakukan asesmen lanjut untuk mereka-mereka yang positif, apakah sampai sejauh mana ketergantungan mereka terhadap narkotika yang mereka konsumsi. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Dari Karo, Sumatera Utara, pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo merilis hasil pencapaian selama tahun 2020
dengan mengungkap beberapa kasus korupsi. Pada tahun 2021, Kejaksaan Negeri Karo menargetkan pengembalian aset pemerintahan Kabupaten Karo yang banyak dikuasai oleh pihak ketiga. Kejaksaan Negeri Karo menggelar press release hasil pencapaian selama tahun 2020. Dalam capaian tersebut, Kejaksaan Negeri Karo telah menyelesaikan kasus tindak pidana umum yang telah diproses peradilan. Selain itu, Kejaksaan Negeri Karo juga telah mengungkap beberapa kasus korupsi, seperti kasus korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir sampah yang berada di Desa Dokan, Kecamatan Merek. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Karo, pencapaian ini juga diikuti dengan kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Karo terkait pengamanan aset. Lanjutnya, untuk pengamanan aset ini dilakukan karena banyaknya aset milik pemerintah Kabupaten Karo yang dimiliki dan dikuasai pihak ketiga. Alhamdulillah pada tahun 2020 kami telah melakukan pendampingan hukum dengan pemerintah daerah. Terus yang selanjutnya kami juga telah mengungkap adanya kasus dugaan korupsi yang teman-teman sudah tahu, sudah terbukti juga untuk 2 orang dan 1 orang lagi masih dalam tahap persidangan. Fungsikan peran Datun di mana kita mendampingi pemerintah daerah untuk penyeluruhan aset-aset milik pemerintah daerah. Berarti target kita di 2021 sendiri penyelamatan aset? Iya, penyelamatan aset pemerintah daerah. Dari kalau aset-aset yang ke depan yang mau kita selamatkan apa yang kira-kira Mas? Ada nggak poin-poin penting yang ya? Kebanyakan kalau di sini berupa aset tanah. Ya, di situ nanti tanah kita bantu pemerintah daerah untuk menginventarisir, termasuk juga menguasai tanah-tanah yang saat ini telah dikuasai oleh pihak ketiga. Pada tahun 2021, Kejari Karo juga masih menargetkan untuk kembali mengamankan aset milik pemerintah Kabupaten Karo yang dikuasai oleh pihak ketiga. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK RI melalui Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mengkucurkan program operasional padat karya berupa penanaman mangrove tahun 2020 kepada 18 kelompok tani hutan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Demi menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan lindung di sepanjang pesisir pantai, serta meningkatkan perekonomian rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung kucurkan program operasional padat karya berupa penanaman kembali mangrove. Luas lahan rehabilitasi dan reklamasi hutan seluas 575 hektar kepada 800 warga yang tergabung dalam 18 kelompok tani hutan di 2 kecamatan Kualuh Leidong dan Kualuh Hilir, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Salah satu ketua kelompok tani dari Setia Jaya Mulia Desa Tanjung Mangedar, Jeffrey Sagala, merasa bersyukur dengan adanya program dari pemerintah pusat berupa reboisasi hutan mangrove tersebut. Selain membantu perekonomian di tengah pandemi dengan mendapatkan upah tanam, juga ke depannya tanaman padi mereka akan terlindungi dari kerusakan akibat pasang surut air laut. Kalau dampaknya sama kami Pak, ini sangat membantu apalagi di saat pandemi ini. Yang pertama membantu perekonomian masyarakat kami. Yang kedua, bisa di saat sulit pandemi ini pencarian nafkah sangat kurang. Akibat ada pembantuan dari pemerintah ini, dari penanaman mangrove, bisa sangat sekali membantu perekonomian masyarakat kami. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah dengan adanya penanaman mangrove ini. Tanaman-tanaman kami yang di seberang tidak akan mengalami kerusakan lagi. Harapan kami Pak dari sebagai masyarakat ini, kami sangat memohon dan meminta kepada pemerintah supaya program ini berlanjut untuk tahun berikutnya. Sementara itu, Darwin Marpaung selaku Koordinator Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup Labuhan Batu Raya yang juga Koordinator Pengawas Padat Karya Penanaman Mangrove menjelaskan, program ini bertujuan untuk mencegah abrasi sekaligus melestarikan hutan lindung di sepanjang pesisir pantai, serta menjaga tempat berkembang biaknya biota laut. Tujuan lainnya yakni meningkatkan ekonomi warga yang tergabung dalam kelompok tani hutan dengan pembayaran upah langsung melalui rekening. Sejauh ini kami masyarakat Labuhan Batu Utara yang tergabung dalam kelompok tani hutan
melakukan kegiatan PKPM, padat karya penanaman mangrove. Ini program dari mana ini, Pak? Program oleh pemerintah pusat yang diputuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diteruskan oleh Dirjen Bappedas HL yang dialokasikan atau direalisasikan oleh Bappedas HL Asahan Barumun, yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui kelompok tani hutan. Lingkungan hidup sendiri yang pertama ialah mengantisipasi terjadinya abrasi atau erosi, banjir, dan lain-lain yang disebabkan hutan di Labuan Batu Utara ini daerah hutan lainnya sudah mulai menipis dan gundul. Yang pertama. Yang kedua, untuk menyelamatkan atau melindungi biota laut yang seperti kepiting, ciput, ikan, udang, dan lain-lain. Melihat kondisi kawasan hutan lindung di sepanjang pesisir, kini sudah banyak yang rusak. Besar harapan kepada pemerintah pusat agar program penanaman mangrove dapat terus berlanjut, agar warga berdomisili di sekitar hutan lindung dapat berperan aktif menjaga kelestarian hutan dan lingkungannya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, agrowisata menjadi konsep yang tengah digandrungi dan menjadi salah satu tujuan wisata pilihan saat berlibur. Di tengah pandemi COVID-19 yang merusak sendi perekonomian seperti saat ini, agrowisata hadir menjadi konsep berlibur sambil mendapat edukasi soal pertanian. Inilah Fokus Farm yang terletak di bawah kaki Gunung Sinabung, tepatnya di Desa Jandi Meriah, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo. Tempat ini dikelola untuk memberikan pengetahuan di bidang pertanian, serta pengalaman rekreasi yang menyenangkan di tengah pandemi COVID-19, bahkan dapat membuka peluang investasi pada bidang pertanian. Pendiri Fokus Farm adalah Muhammad Fauji dan Dalanta Sembiring. Fauji mengatakan, kawasan tanaman hortikultura yang sudah berjalan selama 10 bulan ini dikelola untuk mendukung para petani untuk meningkatkan bisnisnya, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Selain menguntungkan bagi petani, Fokus Farm ini juga sangat bermanfaat bagi pengunjung dan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar di masa pandemi COVID-19. Dengan mengedepankan unsur edukasi, keberadaan Fokus Farm ini juga bermanfaat bagi pengunjung untuk tempat belajar tentang pertanian. Dengan adanya Fokus Farm yang ada di kampung kita ini, harapan kita untuk masyarakat kita di kampung ini bisa terbantu dan juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita di kampung ini. Jadi harapan kami ke depan, kalau bisa untuk tahun depannya pun bisa kita tambah lagi area dan bisa juga dinikmati oleh masyarakat kita di kampung ini. Oke, berarti selama ini masyarakat juga terbantu, Pak? Ya, sudah. Dari masyarakat kita sudah terbantu dengan adanya Fokus Farm yang sudah kita laksanakan di tempat kita ini. Dalanta Sembiring, pemilik lahan, menyatakan hadirnya Fokus Farm di desa tersebut sangat membantu perekonomian warga, terlebih di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Lalu masyarakat sendiri yang sebagai petaninya, sebagai penanamnya, aron atau pekerjanya yang biasa disebut di sini. Jadi sudah lebih 1,1 dana yang masuk dan berputar di tengah pandemi COVID ini kemarin, dan kami rasa itu cukup baik untuk ekonomi desa. Gitu. Harapan ke depan kita akan bangun lagi di sini tempat wisata penginapan yang memiliki aktivitas edukasi penanaman cabai, tomat, lalu masyarakat juga bisa, tamu-tamu bisa petik sendiri cabai dan tomat di lahan-lahan yang sudah kami kelola ini, seperti itu. Sementara itu, penggagas Fokus Farm Muhammad Fauji menyatakan, Fokus Farm ini
kedepannya akan lebih dikembangkan lagi. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, alat pendeteksi COVID-19 buatan para tim peneliti Universitas Gadjah Mada Genose telah mengantongi izin edar dan siap untuk dipasarkan. Sebanyak 5.000 unit Genose C19 atau alat deteksi COVID-19 lewat hembusan nafas tersebut siap didistribusikan pada awal tahun 2021 mendatang. Alat pendeteksi COVID-19 lewat hembusan nafas yang diberi nama Genos, hasil karya dari para tim peneliti Universitas Gadjah Mada, mendapat izin edar di pasaran dari Kementerian Kesehatan RI. Izin edar Genos turun pada 24 Desember. Ketua tim pengembang Genos, Kuat Triana, Selasa 29 Desember mengatakan, setelah izin edar diperoleh, maka tim akan melakukan penyerahan Genos C19, hasil produksi massal pertama yang didanai oleh Badan Intelijen Negara BIN dan Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional RI untuk segera didistribusikan. Pendistribusian Genos C19 rencananya dilakukan di bandara, stasiun kereta, dan rumah sakit. Akhir Januari kita bisa memproduksi ribuan Genos dan akan kita tingkatkan kapasitasnya menjadi mungkin 10.000 pada bulan April akhir. Nah, segera dari 10.000 itu kita berharap Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat pengujian COVID tertinggi di dunia, yaitu sekitar 1.200.000 pengujian COVID dalam sehari. Kuat menambahkan, nantinya biaya tes Genos C19 sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000. Hasil tes dapat diperoleh dalam waktu 2 menit. Genos diklaim dirasakan lebih nyaman dibandingkan tes usap. Saat ini 5.000 unit Genos C19 sedang dalam proses produksi dan siap untuk dipasarkan awal tahun 2021. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.